Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kata Kasih Tanpa Suara. Bicara hati menembusnya. Sebelumnya perkenalkan, aku Diva Syahida Aulia, dan kali ini kita bakal bahas topik yang super penting nih menurut aku, khususnya di dunia pendidikan untuk anak berguna dan khusus, yaitu tentang pembelajaran untuk siswa tunarungu, lebih tepatnya MMR Perdati. Tapi kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemani sama narasumber yang luar biasa banget, yang udah terjun ke lapangan. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung sapa aja narasumber kita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak. Sebelumnya terima kasih banyak udah berkenan untuk hadir di podcast kami kali ini. Sebelum kita lanjut ke topik utama kita ya teman-teman, yaitu MMR tadi, mungkin boleh dari Ibu sendiri diperkenalkan diri lebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Rita Amelia. Saya salah satu guru SMALB di SLB RIC Kamedina Jakarta Timur. Dan sekarang saya berarti mengampu sebagai wali kelas di SMALB. Kalau boleh tahu, kalau SLBC ini mungkin dari teman-teman sendiri yang belum tahu apa sih SLBB, apa sih LBBC gitu. Sebenarnya kalau ngomong hurufnya itu banyak ya, karena kan anak-anak berkebutuhan khusus itu kan bisa dibagi sampai 10 macam ya, mungkin ya, dari huruf A untuk anak tunanetra, B untuk anak tunarungu, C untuk anak tunagrahita, D tunadaksa, E ada yang tunalaras gitu kan. Kenapa SLBB dan C? Karena mayoritasnya di sini anak tunarungu dan tunagrahita, walaupun ada juga yang tunadaksa dan autis. Oh gitu. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa SLBB itu dari tunarungu ya, khususnya tunarungu kayak gitu. Nah, karena udah kita ada kenalan kan tadi bersama dengan Ibu Rika, kita bakalan membahas lebih lanjut lagi tentang MMR yang salah satu metode dari mengajar tunarungu, betul ya Ibu ya? Nah, kalau boleh tahu tuh MMR itu sebenarnya apa sih Bu? Sebenarnya MMR itu MMR ya, itu sebuah metode pendekatan pengajaran untuk anak tunarungu khusus dalam berbahasa. Khususnya itu dia berbahasa dan berkomunikasi secara lisan. Ya, dimana atau lebih sering kita kenalnya itu sebagai bahasa ibu, karena meniru cara ibu mengajarkan bahasa pada anaknya saat lahir, karena kan pada saat anak lahir sampai anak tumbuh kan yang merawat seorang ibu ya, jadi makanya kayak itu disebutnya sebagai bahasa alami. Oh, bahasa alami. Ya, bahasa alami kecil. Jadi MMR itu gampangnya adalah bahasa alami yang diajarkan sama ibunya dari kecil. Oh gitu. Nah, kalau Perdati sendiri itu apa sih Bu? Nah, kalau MMR itu sendiri kan bisa dibagi jadi dua ya. Nah, seingat saya itu ada Perdati dan Tercami. Karena kita membahas tentang Perdati itu sendiri kan kepanjangannya itu dari percakapan dari hati ke hati. Nah, percakapan dari hati itu sebenarnya Perdati ini sendiri adalah teknik dari MMR itu tersendiri ya kan, yang sering digunakan untuk anak tunarungu agar mereka bisa meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi mereka secara lisan berdasarkan perasaan yang mereka rasakan. Makanya disebut dari hati ke hati. Itu gitu. Jadi kaitannya MMR dan Perdati itu adalah, kalau Perdatinya itu teknik-tekniknya. Oke, paham. Baru tahu dia nih. Nah, kalau kayak gitu kan tadi Perdati itu berarti secara dasar adalah percakapan dari hati ke hati gitu. Terus apa sih membedakan dengan percakapan kayak gini? Kan kita juga melakukan percakapan gitu ya. Apa sih bedanya dari Perdati sama percakapan biasa? Sebenarnya kalau ngomong percakapan kan keduanya itu sama-sama percakapan ya. Cuma kita menurut konteksnya dulu. Mungkin kalau percakapan biasa yang kita pakai ya kan sebagai manusia atau orang pada umumnya yang tidak mempunyai keterbatasan, itu hanya untuk mentransfer atau menukar antara ide atau informasi. Sedangkan Perdati itu sendiri adalah
suatu percakapan yang digunakan anak tunarungu untuk membangun ikatan emosional mereka, terus membangun kepercayaan mereka, dan untuk mengembangkan cara mereka berbahasa secara alami. Jadi sama-sama ya, sama-sama percakapan. Cuma mungkin kalau seperti kita, ya nggak mungkin nggak sih pakai berdati gitu, karena kan banyak bahasa yang kita terima, banyak macam-macamnya. Sedangkan kalau anak umur sendiri pendapatnya itu ya udah bahasa sapi ya alamnya aja seperti yang mereka tahu itu ya itu gitu. Budaya sih di situ sama sifatnya mungkin ya sedikit. Kalau perdati itu tuh dia tuh spontan, terus fleksibel. Yang berarti kalau emang anak yang punya akne ini ya udah itu gitu kan. Terus spontan ada yang mereka keluarkan, ada yang mereka tahu gitu karena kan bahasa dari kecil gitu kan. Sedangkan percakapan biasa itu kan biasanya terstruktur ya kak, seperti kayak kita gini kan mungkin udah terstruktur, bisa bahasa baku gitu kan. Terus juga apa namanya bisa direncanakan. Sedangkan kalau misalnya si perdata itu sendiri kan ya udah spontan aja dari anak-anak ini. Oh gitu. Banyak ya ternyata perbedaannya. Perbedaannya tuh sangat mencolok ternyata kalau kita cari tahu lebih dalam terkait perdata ini. Nah, kita kan tadi udah bahas ya teman-teman definisi dari MMR itu sendiri dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita bakalan masuk lebih dalam lagi ke pengalaman ibu sebagai guru selama mengajar anak-anak tunarungu menggunakan metode MMR ini. Nah, kalau di kelas ibu biasanya implementasinya itu seperti apa sih? Apakah maksudnya tuh kayak langkah-langkahnya itu seperti apa gitu dalam perdata ini? Ya kebetulan kan saya di sini mengajar sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun dan kebetulan juga sebenarnya nggak pure anak tunarungu aja di dalam kelas saya. Jadi sebenarnya di mix antara B dengan C sebenarnya gitu. Karena yang B-nya itu mungkin minoritas kan karena kan yang banyaknya itu anak kecil ya, anak B anak kecil dan jadi dimasukkan ke kelas saya karena mereka juga udah di usia di jenjang SMA gitu kan. Jadi saya megang itu dari SMP. Sebenarnya implementasi dari MMR itu sendiri sebenarnya gini kak, intinya itu memancing dalam arti kalau kita kalau di kelas berarti kan bukan perdati soal perasaan ya, tapi perdati percakapan materi, membicarakan tentang materi yang kita akan pelajari saat itu, gitu kan. Dimana kita harus memancing. Misal kita kayak membawa suatu benda, contoh bola ya, gitu. Kita tuh nggak boleh kayak ini bola, tapi nggak boleh. Tapi kita tanya ini apa, gitu. Jadi biarlah mereka yang menjawab. Itulah nantilah yang proses itulah nanti yang disebut kayak MMR itu sendiri karena melatih secara lisan kan. Saya kayak mereka kan pasti mikir apa ya kayak wah atau apa gitu kan ngomongnya kan. Jangan kayak kita kasih tau ini wah kan mereka melanjutkan enggak tapi sudah menebak dulu kecuali mereka kayak nggak tahu nih, karena mereka kan kekurangan bahasa ya kecuali mereka tidak tahu nih itu apa barulah kita kasih tahu nanti mereka harus mempraktekkan seperti itu sih sebenarnya implementasinya ya MMR itu sendiri. Cuma kalau ngomongin masalah perdatinya ya itu harus one by one sih kalau perdati ya nggak bisa secara banyak gitu karena kan kita juga merasa masuk ibaratnya ke dalam kehidupan mereka karena itu percakapan dari hati mungkin ada yang mau mereka sampaikan ke kita jadi emang harus implementasi itu one by one kalau perdatinya ya tapi kalau MMR itu sendiri dengan cara kita memancing Gitu. Kalau dari pengalaman ibu mengajar yang dengan teknik seperti itu tuh, ibu apakah merasakan ada perubahan yang signifikan gitu dari metode ini? sebenarnya tergantung dari keadaan kondisi anak itu sendiri ya. Mungkin kalau anak tersebut seperti ada anak saya salah satu itu dia memang sudah memakai verbal dari lahir. Kalau biasakan di keluarga itu memang berbicara secara verbal bukan secara isyarat gitu kan. Itu impact-nya atau dampaknya itu menambah kosakata dia gitu karena kan kita kan pakai verbal ya kalau yang namanya itu menambah kosakatanya dia tapi untuk anak yang kemampuan verbalnya kurang gitu kan yaitu kita melatih cara dia untuk menggunakan verbal dia gitu kan karena kan bedanya ya kalau yang sudah memang mampu verbal itu menambah kosakatanya dia tapi kalau yang belum itu melatih caranya dia verbalnya dia itu jelasin. Jadi kalau melatih pelafalan pakai yang kayak gini nggak Bu yang A, B, tergantung balik lagi tergantung ke anak itu tentang tunarungunya. Nah, oh gitu. Terus kalau dari soal perdati nih Bu, pernah nggak sih kan tadi kan dari hati ke hati ya. Nah, ibu sendiri tuh pernah nggak saking mendalami situasi si anak itu sampai akhirnya kebawa perasaan dari si
metode tadi itu pernah nggak Ibu? Eh, masalah percakapan dari tadi itu banyak ya, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Apalagi kita kalau mengetahui atau ngerti nih makna apa yang mereka sampaikan. Sebenarnya gini, kalau masalah kayak mereka curhat kayak orang tua yang sudah tidak ada, kayak gitu, mungkin kita sama bisa merasakan ya, misalnya itu sama, kita juga pasti ada di sebagian kita juga tinggal orang tua itu sama. Cuma ada satu hal yang sempat saya ya sedih juga sih ya, cuma kayak ya udah gimana gitu. Di kala anak saya tuh ngomong, intinya tuh kalau kita ya di bahasa kita tuh mereka tuh ngomong apa sih gitu loh. Aku tuh nggak ngerti apa yang mereka omongin, aku tuh nggak paham. Jadi kan kita juga sebagai guru gimana ya ngejelasinnya gitu kan ya. Kayak dia tuh jadi sedih kayak mau nimbrung ke teman-temannya, tapi aku tuh nggak paham loh mereka ngomong apa. Jadi kalau dia tuh kayak mereka tuh ngomong apa aku nggak ngerti gitu. Itu sih sebenarnya yang menurut aku nyes banget ya, karena aku sebagai guru bingung gimana ya cari ngasih penjelasan keduanya itu gimana gitu kan. Ya sudah, mau nggak mau ya kita sebagai guru ya tetap kasih pengertian kalau mereka sama kok seperti kamu, cuma kan bedanya mereka bisa berbicara, cuma saya mungkin memberi dia sedikit kepedean ya, cuma kan mereka itu udah sama seperti kamu mungkin lebih pintar dari mereka sedangkan mereka kurang dari kamu. Jadi di saat itu dia juga kayak oh kayak gitu ya, iya jadi nggak apa-apa sama-sama berteman. Akhirnya saya juga mau nggak mau saya bicara ke anak-anak yang C-nya ya, kalian kalau mau ngobrol maksudnya ya ajak aja gitu aja, walaupun ibaratnya dia nggak ngerti, cuma kalian ngomongnya jelas aja, nanti dia paham kok, dia kan tahu verbal biasa verbal, dia paham kok, asal jangan kayak lempar-lemparan ocehan, lemparan dia tuh kayak bingung apa sih gitu kan, sedangkan kan anak rumah harus melihat bibir ya, iya kan. Jadi seperti itu sih yang paling menurut saya ingat tuh ya itu. Yes juga ya ternyata soal itu. Ketika dia menyadari bahwa lingkungannya tuh gak sama seperti apa yang dia rasakan, itu kita sebagai guru pun sulit gitu mau menjelaskan seperti apa kayak gitu. Kalau hambatan terbesar dari praktek selama ini Sebenarnya banyak, cuma mungkin yang lebih menonjolnya itu yang pertama itu komunikasi yang kurang ya. Ya jadi mungkin gini, maksud komunikasi yang kurang itu kan MMR itu kan verbal ya, verbal dimana ya anak harus dilatih secara verbal. Misal di sekolah nih kita sudah melatih gitu, bukan berarti salah orang tua tidak mau, tidak, orang tua tidak perlu melatih, cukup diajak komunikasi, jangan didiamin. Ibaratnya ibu anak tuh di rumah dia bisa dengan gadgetnya gitu kan, dia bisa tidak, tapi cara mempraktikannya itu jangan langsung saya nggak bisa, karena kan kebanyakan kayaknya orang tua jarang nggak sih yang ngerti isyarat, malah mereka bisanya tuh pakai oral kan gitu kan. Ya itu malah dengan cara itu mama kayak berarti bisa mau mengajarkan gitu, melatih cara oralnya anak mama kayak gitu. Itu satu ya kan, makanya dengan cara itu harus ya jangan komunikasi jangan kurang, tapi hambatannya itu komunikasi kurang. Yang kedua, lingkungan yang bising kak. Kenapa lingkungan bising? Karena kan walaupun mereka rungu ya, tapi kan desibel mereka itu beda-beda, ya kan. Seperti anak saya desibel itu kan maksudnya ungunya ngurina, dia dengar suara orang teriak atau berisik aja kedengeran ya, yang otomatis sih kayak apa sih gitu kan, kayak tutup kuping gitu kan ya. Itu susah karena kita mau MMR, gimana kita mau ngasih tahu secara verbal kalau selingkungan dia kayak dulu banyak suara gitu kan. Itu kedua. Yang ketiganya itu rasio antara guru dan siswa. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya merasakan, bayangkan kalau kita guru sendiri menghadapi siswa yang lebih dari 2, lebih dari 3, ya kan? Itu harus katakan mah namanya MMR ini ya harus one by one kan? Ya kan nggak bisa kayak kita tiap kali semua sudah ngikutin, nggak bisa. Kita mau gimana mau tahunya? Nah, itu si rasionya itu kayak cuma gimana kan? Nah, jadi kita kan nggak mungkin guru satu megang anak satu kan nggak mungkin ya, dari sekolah. Dari hambatan-hambatan yang seperti tadi yang prakteknya nggak selaras ya, misalnya di sekolah doang ternyata di rumah nggak dilakuin, rasionya yang ketimpang kayak gitu. Solusi apa yang kira-kira tuh bisa dilakukan kita sebagai guru untuk menghadapi hambatan itu? Oke, berarti dari hambatan yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin kalau yang pertama itu kan tadi komunikasi yang kurang ya. Kita memberi pengertian kepada orang tua. Kalau tolong dan mama di rumah, tolong ajak komunikasi anak mamanya, anak D ini ya, gitu kan. Jangan sampai anak ini kurang dalam komunikasi, karena dari situlah ibaratnya anak kurang mendapatkan bahasa-bahasa yang buat mereka melatih orang mereka itu. Yang kedua tadi lingkungan bising, ya mau nggak mau
karena kita di sekolahan, kita harus mengkondisikan keadaannya dulu, yang kita pastikan di saat jam-jam mungkin apa kita sebutnya PKPBI ya PKPBI itu kita praktek anak-anak tunarungu mungkin di saat jam-jam yang memang kita tahu nih kalau deket dengan misalnya kelas dua berisik nih, kelas dua berisik, nah berarti jangan sampai kita ambil jam itu, kayak ambil jam kayak saya SMA nih, anak-anak kecil itu kan biasa keluar jam setengah 11, ya udah saya ambil jam 11, jadi kan pasti udah kosong kan kelas, jadi lebih tenang. Terus untuk yang ketiga tadi saya bilang apa yang rasio guru sama siswa itu mungkin lebih ke kitanya kasih pengertian sih, di mana saat kita mengajarkan atau mempraktikkan itu dengan teman yang lain, ya kalian yang dibanding yang lainnya itu nunggu gitu kan, tunggu ya, kita kasih pengertian, sabar ya, biar ibu tuh satu-satu loh gitu, nggak bisa secara barengan. Jadi bukan berarti kita kayak mencuek ya kan, kita cuek ke mereka, tidak, tapi tunggu giliran masing-masing gitu sih menurut saya. Jadi itu ya teman-teman beberapa solusi yang sudah dikasih tahu sama guru yang dipraktek langsung gitu. Jadi mungkin sama teman-teman dari belakang layar atau teman-teman yang nonton sekarang ini bisa dipraktikkan gitu ya. Tapi juga banyak ya Kak yang lebih profesional lagi, mungkin beda-beda tergantung gimana kondisi di lapangannya. Betul, lagi-lagi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir tuh dari untuk temen-temen yang lagi nonton atau ya terlepas dari latar belakangnya ya, dari PKH atau bukan gitu, kira-kira pesan dari ibu sendiri untuk masyarakat yang masih sering ngerasa kasihan gitu sama anak tunarungu, padahal lewat MMR ini kan kita bisa merasakan gitu ya, bisa paham kalau dia juga punya dunia yang sangat kaya kayak gitu, apa yang pesan? Oh ya, pesannya sih ini untuk saya pribadi juga ya gitu kan, walaupun saya maksudnya kita lah yang berkecimpung di dunia anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin lebih sering berkecimpung bertemu sama anak mereka, tapi pesan saya gini, kita tuh sering lupa kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya berjuang terhadap fisik yang mereka miliki, tapi juga berjuang untuk dari pandangan belas kasihan dan pengabaian masyarakat ya kan, pasti kan tahu sendiri kan kalau diabaikan. Tapi padahal yang mereka gunakan itu tuh cuma kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendengar, kesempatan untuk bekerja ya kan sekarang, dan kesempatan untuk hidup secara bermartabat gitu ya kan, karena mereka juga sama seperti kita, karena kepedulian terhadap disabilitas bukan hanya tugas segelintir orang mungkin yang hanya berkecimpung di dunianya, tetapi juga tugas kita semua sebagai manusia. Iya gitu. Intinya adalah memanusiakan manusia ya, terlepas dari apapun kondisinya gitu teman-teman. Aduh, menyentuh banget pesannya, Masya Allah. Jadi kalau mau tahu lebih dalam terkait topik ini, kira-kira adakah rekomendasi sumber Bu, atau mungkin bisa langsung tanya ke Ibu mungkin? Oh ya boleh tanya ke saya, tapi mungkin bisa cari ke sumber-sumber yang lebih profesional, bisa dari guru-guru yang senior mungkin ya kan, yang memang belajar atau mengajar di bidang itu sendiri, kan ada ya khusus di MMR itu sendiri, mungkin ada di beberapa sekolah yang memang khusus anak-anak tunarungu, itu saya lebih rekomendasikan sih. Dan juga bisa dari buku-buku yang mereka terbitkan langsung untuk anak-anak tunarungu itu juga ada. Kita mungkin lebih seringnya disebut buku hitam ya, mungkin kalau orang yang buku hitam mungkin biasa ada di sekolah itu, beberapa sekolah ada yang menerbitkan gitu kan. Dan sih itu menurut saya rekomendasi paling pas ya, memang bertemu dengan guru-guru senior yang memang bertujuan di bidangnya. Seperti saya mungkin ya, sekarang lagi melakukan observasi, tanya-tanya gitu. Baik, terima kasih Bu atas insight yang luar biasanya hari ini. Dari obrolan hari ini kita juga jadi sadar ya bahwa komunikasi itu bukan cuma soal suara, tapi soal koneksi. Dan lewat MMR Perdati ini kita bisa lihat kalau setiap anak juga, termasuk anak tunarungu ya teman-teman, itu punya cara unik untuk memahami dunia, dan tugas kita bukan cuma mengubah mereka, tapi menemukan cara terbaik untuk terhubung dengan mereka. Terima kasih sudah nonton semuanya. Bye-bye. Terima kasih Ibu. Halo. Ini apa? Payung. Payung. Betul. Untuk apa?
Oh, di luar hujan. Kalau panas, pakai payung tidak? Pakai, bisa kok. Supaya tidak kepanasan. Oke. Lela, maju. Ayo. Ayo, buat gambar payung. Gambar di sini. Payung. Wah, bagus. Kalau gambar wajah ibu di sini. Ibu cantik ya? Terima kasih. Lela juga cantik. Terima kasih, Lela. Ibu lanjutkan ya. Lela, coba tunjuk payung. Yang mana? Lingkari. Mana lagi? Ada lagi tidak? Bagus. Ada lagi? Bisa. Ada berapa kata payung? 3, pintar. Kalau hujan, kata hujan. Mana lagi? Sudah? Ada berapa? 2, pintar. Lela, terima kasih.